Kalau misalnya kondisi seperti ini, Anda hanya mengandalkan SketchUp, yakin saya, hasil Anda itu aja. Maka tidak akan berbeda dari hasil Anda yang waktu desain lanskap. Yakin saya, nggak akan berbeda. Pakai deck yang panjang, kemudian terus pakai deck yang seperti ini, ya, deck yang panjang. Kenapa decknya itu dari atas ke bawah? Karena hedge-nya paling gampang dari atas ke bawah. Itu hati-hati kalau ini. Kenapa kok ininya dari sini ke sini? Karena paling gampang. Itu. Nah, bagaimana cara membuat yang seperti ini? Maka ini kita file kamera dari atas, sudah. File, export, 2D grafik. Kita harus ke AutoCAD dulu. Harus Anda ke AutoCAD dulu. Oke. Nah, ini saya di minggu 6 2020. Option ingat di sini ya. Full scale 1:1. Kalau nggak 1:1, Anda nanti akan ininya nggak pas gitu ya. Nah, saya tekan ekspor. Nah, kemudian saya masuk ke sini. Ingat di sini Anda harus units ya. Pastikan ini menggunakan meters ya. Sama seperti yang itu meters. Oke. Kemudian file, open. Nah, kita ke ini, maju. Oke. Continue. Oke. Nah, akan keluar seperti ini. Oke. Ini ada place ya. Ini adalah place. Ki, ini benar seperti ini atau ini ada di tengah-tengah atau gimana, Ki? Iya Pak, posisinya di situ kalau dari Google Kalau di Earth itu. tengah-tengah Anda keliru, Ki. Ya, ini harus di tengah-tengah. Ini harus tengahnya di sini nih. Ya. Iya Pak, agak nggak pas ini. Iya, nggak boleh. Landscape designer nggak boleh begitu. Anda harus pas. Ya. That's the problem gitu ya. Mana ini senternya ini? Nah, kita kalau seperti ini kita bikin 3 point dari sini, kemudian terus sini, dan kemudian kita cari, kita move-nya itu. Nah, ini ada. Di tengah-tengah di sini atau tengah-tengah di sini juga, Ki? Enggak Pak, itunya benar agak ke depan. Soalnya di belakangnya ada bangunan itu yang existingnya. Belum saya masukin juga Pak ke sini. Detail existing-nya boleh nggak kita bikin baru, Ki? Boleh aja sih benar Pak. Nah, misalnya Anda nggak mau repot. Ya. Misalnya Anda bikin polanya seperti ini. Biar kuat ya. Kemudian Anda polar array. Misalnya begitu. Atau kalau kita mau tambahin misalnya 8. Ya. Filosofinya adalah mengikuti 8 arah mata angin misalnya. Oke. Saya klik kanan cancel. Kemudian ini saya exclude. Ya. Itu satu. Kemudian ini kan jalan. Ya. Ini jalan dan ini harus ada sisi yang nyaman bagi pengguna. Katakanlah kita menggunakan offset misalnya, kita offset sejauh misalnya 12 meter. Aduh, ini pecah-pecah semua ini. Ya.
Ini pecah-pecah semua ini, Ki. Nah, kalau misalnya kondisi seperti ini, biasakan Anda pakai polyline, kemudian terus di sini pakai line, kemudian pakai arc, second point, titik balik, line, second alpha, arc, second point, H, A lagi, second point, S, kemudian L, balik lagi ke penutup, C, enter. Oke. Nah, sisanya gimana? Sisanya kita hapus-hapus ya. Ingat kalau kita di AutoCAD, kalau kita klik dari kanan atas ke kiri bawah, maka hanya bagian itu saja yang di-select ya. Yang lain tidak. Kita pastikan nggak ada ini ya. Gitu. Oke, nah kita sekarang punya garis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu. Kemudian jalan orang, biar dia itu lebar, maka kita pakai berapa ini? Ini ya. Ntar kita bikin circle dulu 3 point ya. Soalnya ininya tidak sempurna. Kemudian ini kan tangga ya Ki ya. Halo. Yang bagian belakang itu ini Pak, amphitheater ke arah ke dalam lingkaran ya Pak. Semacam Oh, amphitheater gitu. Ke dalam atau keluar gini ya? Eh, keluar. iya keluar. Ya, amphitheater keluar. Cuman bukan buat duduk itu Pak, jadi semacam planter kayak gitu Pak. Ya, oke. Nah, berarti kan jalan hanya ke sini ya. Ke sini ini tidak. But anyway, kita bikin ini apa namanya? Perlebaran ya. Ini kayaknya kalau 12 terlalu lebar ini. Kurangin 6 misalnya. Wah, jadi begini. Apakah Anda ini? Aduh, yes. Ini karena membuat yang awalnya nggak pas sih. Misalnya kita jalannya kalau kondisi ini kan lebar-lebar ya. 1,2 misalnya. 1,2. Misalnya ya 1,2. Jadi ini dibuat lebar 2,4 ya kelipatannya. Ini 2,4. Kenapa kok saya prefer 1,2, 2,4, 0,6? Apakah ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Halo? Kok diam semua ini? Halo? Kalian masih di sini apa enggak? Masih, Pak. Ya, kenapa kok saya dalam membuat offset jalan itu kelipatan 0,6 meter atau 0,3 meter? Karena buat satu orang itu biasanya 1,2 nggak sih, Pak? Buat pedestrian gitu, alur jalan. 0,6. Satu orang, 0,6. Iya, Ada 0,6. alasan lain selain itu? Itu yang pertama. Yang kedua? Itu Pak, Mungkin ukuran standar. pavement ya Pak. Betul, ukuran pavement. Itu umumnya adalah kelipatan 30 cm. Oke, ingat-ingat itu ya, kelipatan 30 cm. Nah, kita lihat
2,4 meter itu kecil ternyata. Boleh nggak kita ini tambahin? Boleh saja, nggak masalah. Karena ini untuk taman kota ya. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini juga sama. Ya. Dan ini juga sama. Nah, ingat Rizky tadi bilang di belakang nanti ada ini Pak, ada bangunan Pak. Ini saya asumsikan yang dari Rizky udah benar loh ya. Saya nggak mengasumsikan yang lain-lain saya. Oke. Asumsikan dari Rizky udah benar ini informasinya. Nah, kalau sudah seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Nah, kita di sini ingin membuat juga ada bangunan. Nah, asumsinya bangunan itu masih boleh diutak-atik gitu ya. Masih boleh diubah. Nah, biasanya kalau misalnya seperti ini saya akan ubah-ubah. Oh ya, yang ini dari yang namanya tangga, biasanya saya extend juga. Karena tangga langsung rumput kurang bagus, harus ada landasan. Sama, 1,2 ya, kelipatan. Ya, misalnya begini. Ya, 2,4 jadi. Terhadap tangga itu 2,4. Nah, ini adalah 12 meter tadi. Ini tadi 12 meter. 12 meter. Kalau 12 meter dianggap terlalu besar, kita bisa kurangi lagi misalnya. Kurangi 4 meter, jadi 8 misalnya. Nah, atau kurangi 3 meter jadi 9 ya. Misalnya demikian. Jadi space-nya yang tercipta itu lebih besar lagi. Itu. Nah, sekarang kalau misalnya kita di sini katakanlah kita punya bangunan gitu ya. Nah, bangunan itu saya buat offset dari sini misalnya 12. Offset dari sini juga 12. Bangunannya jadi bentuknya seperti ini. Nantinya. Kalau misalnya saya ini trim, cutting edge, klik, ini klik, ini klik, ini klik, ya. Klik. Nah, nanti seperti ini. Boleh nggak Pak seperti ini ininya? Nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ini kita lebih wise lagi, kalau misalnya kita buat ini siku ya. Jadi titik beratnya itu kelihatan. Ya, siku. Cutting edge. Kira-kira ada yang aneh nggak di sini? Halo? Kira-kira ada yang aneh nggak? Jalan yang sebelah kanannya Pak belum. Oh iya. Ada yang aneh lagi, Ki? Pak, ini kok bentuk bangunannya seperti ini? Nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti aja saya kasih tahu. Nah, kalau nggak ada, berarti kita ke ini, fillet. Katakanlah kita tidak ingin punya bangunan yang terlalu ini ya, saya ingin membuat bangunan yang bentuknya oval. Boleh nggak kayak gitu? Boleh, kenapa tidak? Karena itu akan nanti jadi museum, tapi bentuknya oval, without edge.
tanpa ini. Dan nanti buat ya, misalnya ini 3 meter misalnya. Ini kok nggak bisa ini. Oh, nggak bisa. Radiusnya berarti 2. Masih nggak bisa juga. Nanti deh. Kalau enggak, ini jangan di cutting edge dulu. Biarin aja nanti gitu. Ya. Atau, sorry, ini saya buat sekarang aja deh. Ya. Misalnya dari sini ke sini, arc. Ya, A, S. Salah. Ini langsung ke second point. Salah. Ini online dulu. Arc. Sini. Ini juga sama. Arc. Nah, misalnya begini. Jelek tapi ya. Ini harusnya nanti di ini apa namanya di arc sendiri lah nanti. Yang begini, maaf, saya ulangi. Nggak boleh begini. Harus pertahankan tema. Nah, kemudian ininya juga kita extend ya. Sebelum di extend ini harus satu tema ini nanti. Oke, kita ke yang ini dulu. Nah, kalau misalnya kita membuat pola yang seperti ini udah biasa. Udah biasa. Nothing special. Ya. Kalau di Indonesia ini sudah banyak pola seperti ini. Ini kalau Anda tahu maksud saya. Nah, ini. Nanti si jalan itu menembus ke ini ya. Nah, sekarang kita harus buat dia itu pakai fillet ya. Radiusnya ditentukan. Radiusnya itu harus terukur. Misalnya 4. Nah, ini dan ini. Oh, kurang kelihatan. Misalnya kita fillet lagi. Ininya radiusnya jadi 8 misalnya. Begitu pula dengan yang ini. Begitu pula dengan yang ini. Oh, hilang. Sorry. Ini harus di trim dulu. Maaf. Di trim. Di trim. Juga di trim. Ini di trim. Klik kanan. Ini dihapus. 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 Anda juga harus trim ini ya. Cutting edge. Ini hapus. Ini semua dihapus. Nah, jadinya seperti itu. Kalau misalnya seperti ini, gimana menurut kalian? Udah biasa ya, kayak gini ya?
Halo? Halo? Halo Pak. Ya, Pak. Ya, gimana menurutnya? Nggak biasa ya kalau kayak gini ya? Nothing spesial ya? Kalau polanya di sekitarnya seperti ini, nothing spesial ya? Halo? Iya Pak. Ya, ya, nothing spesial masih. Nah, maka dari itu kita harus membuat sesuatu yang spesial di sini. Kita harus buat sesuatu yang spesial. Yang paling bagus kalau kita itu bentukannya mengikuti pola tertentu. Seperti yang dilakukan oleh Embun tadi. Ya. Ngikutin pola tertentu. Itu akan jauh lebih bagus daripada Anda seperti ini. Nah, tapi kalau membuat seperti itu kita harus studi dulu. Aslinya ukiran lokal di tempat ini itu seperti apa gitu ya. Anda harus pergi ke pengrajin-pengrajin, memotret pola-polanya. Ya. Nah, kalau misalnya seperti ini, Anda sampai sini aja, oke cukup. Itu adalah pola yang sudah ada polanya kelihatan gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda masih kurang gitu ya, kita buat polanya itu jadi organik gitu. Seperti yang saya contohkan tadi. Ya. Misalnya ini jadi 8 ini. Nah, ini kemudian ulangi lagi. Kalau nggak mau biarin aja, cuekin dulu. Mungkin, salah. Salah. Delete. Ini kok nggak mau ini. Kalau nggak mau, cuekin aja dulu. Nah, siapa tahu sekarang mau. Aduh, nggak mau juga. Di mirror aja Pak. Iya, ini mau saya mirror. Betul. Nah, masalahnya ini titik mirrornya sudah kehapus tadi. Ini enggak. Gitu. Begitu juga dengan yang ini. Ini kalau misalnya masih nggak mau, kita cuekin dulu, kita pindah ke yang lain. Aduh, terlalu besar ternyata. Ya. Misalnya kita radiusnya 4 misalnya. Coba ini mau nggak? Aduh, udah kemakan habis. Radius, misalnya kita pakai 2 misalnya. Ini juga sama. Ini nggak mau, berarti radiusnya kurang. Dan yang untuk yang ini radiusnya kita 4 misalnya. Nah, ini nggak mau. Berarti radiusnya itu yang kurang. Misalnya ini 2. Nggak mau juga. Radiusnya mungkin kalau misalnya kayak gini Anda harus pas-pasin ya. Misalnya 1 misalnya. Nggak mau juga. Ya gimana caranya lah ya. Nanti ini, aduh, itulah susahnya kalau jadi desainer gini ya. Kadang impian itu tidak sesuai kenyataan.
nggak bisa juga. Ya. Nah, ini termasuk juga nanti akses dari sini ke sini, itu nanti juga boleh Anda ini lagi ya, pakai garis-garis organik lagi. Pakai garis-garis organik lagi, itu boleh. Nanti seperti web jadinya. Jadi nanti seperti web. Ini kalau saya jelaskan sekarang, nanti akan jadi lama. Nah, kalau misalnya Anda sudah punya yang seperti ini sayang sekali kalau Anda tidak bermain dengan pola yang unik tadi. Yang penting adalah terukur. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Ini sehingga orang jalan itu tidak ketemu dengan sudut lancip. Tidak ketemu dengan sudut lancip. Yang banyak yang saya temui mahasiswa itu masih banyak pakai sudut lancip di dalam itu, di dalam desainnya. Kalau kita mendesain di taman terbuka itu hindari sudut yang lancip. Oke, nah di dalam ini pun ini masih bisa kita buat yang lebih kecil lagi. Ya. Dari ini lebih kecil lagi. Bisa nggak? Bisa, nggak apa-apa. Ya. Anda buat yang lebih kecil lagi. Misalnya kita ulangi lagi dari ini tadi. Ya. Dari ini tadi kita array lagi. Ya, ini klik kanan di sini. Cuman jumlah itemsnya tadi 8, sekarang kita 16 misalnya. Sehingga masing-masing ini ada ininya. Nah, buat apa ini? Ini tidak lain adalah buat membuat ini, lingkaran. Misalnya dari sini ke sini, kita tandai dulu, baru setelah itu kita buat lingkaran lagi di sini, polar array lagi, sebagai anaknya dari itu. Nah, kita polar array lagi, dia jadi misalnya jadi 8 lagi ya. Nah, jadi seperti itu. Di dalamnya pun kita bisa buat web yang lebih kecil lagi. Klik kanan untuk mengakhiri. Oh, ini saya running low. Nah, di dalam kita mau bikin web lagi boleh. Ini misalnya saya simpan dulu ke samping. Gitu. Sampai kita memiliki ini. Memiliki yang seperti ini. Nah, di sini bikin lagi. Sama seperti tadi. Sekarang kelipatan 1,2 misalnya. 0,6 misalnya. Sini di-explode dulu. Kemudian ini 0,6. Ini sini, ini ke sini. Nah, lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Ya, lakukan hal yang sama seperti yang tadi, menggunakan fillet. Ya, kita menggunakan fillet dan trim. Ya. Edge, ini cutting edge dulu.
pilih semuanya. Nah, kemudian kita trim, kita trim, kita trim, kita trim. Hey, undo. Nah, ternyata ini bukan cutting edge. Ini kita balikin ini cutting edge ke kanan. Di sini sih. Iya. Ini kemudian kita cutting edge lagi. Sehingga kita bisa hilangkan ini. Atau ini dihilangkan dulu garis-garis tengahnya. Karena kita nggak pakai. Kita trim lagi. Edge. Cutting edge. Ke kanan. Hilang, 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 hilang. Dan di sini hilang. Mana ini cutting edge lagi. Sorry, hilang. Ya, pokoknya ini kalau bahasa saya ini dibersihkan gitu ya. Ya. Demikian. Dan karena yang lain itu pakai begini, maka kita juga pakai fillet sama. Ya. Radius ini 2. Klik ini, klik ini, klik ini. Oh, yang nggak mau ya udah. Nggak mau ya udah. Ini kalau sponsornya nanti dari Pizza Hut cocok ini ya, Taman Pizza ya. Nah, ini ada hal yang menarik nih. Nah, di sini ini ada lebihan. Saya sebut ini lebihan. Nah, ini kita mau jadiin apa nih di sini? Ini sebenarnya kalau kita lihat ini adalah rounded ya. Ini bisa kita buat tempat duduk melingkar, bagian tengah. Ini kalau di bahasa saya, ya, istilah saya, ini adalah akibat. Akibat dari kita membuat pola, kita bisa mendapatkan satu bentukan. Oops. Ini circle radius. Misalnya ini kita buat 2,4 misalnya. Salah. Ini kita buat misalnya 2 saja ya. 2. Nah, itu di tengah bisa bentuk seperti ini. Sebagai akibat dari kita membuat ini. Nah, untuk yang bagian ini bagaimana? Sama seperti Safira tadi ngomong.
kita bisa lakukan mirror gitu ya. Nah, ini mirror ya. Ini mirror sini. Nah, gitu. Begitupun dengan yang lain ya. Kita lakukan hal yang sama. Caranya yang tadi ya, ini kita balikin ke bagian tengah. Ya. Kemudian di titik tengahnya, ya, misalnya kita ketemu di sini, ya, ketemu di situ. Ya. Nah, kemudian kita buat apa? Nah, kalau misalnya kita ketemu seperti ini, maka kalau kita membuat bangunan, ini harusnya mengikuti ini, Mas Mbak. Ya, mengikuti ini. Bangunan itu. Begitupun dengan yang ini. Ini harusnya ngikutin ini. Nah, itu. Ya, konsisten. Kita membuat bangunannya mengikuti itu. Nah, kita mau coba lagi yang di sini, one more challenge ya. Misalnya yang di sini ya. Kemudian tadi saya array berapa? 8 ya? Halo? Halo, Mas, Mbak? Nggak ada orang. Iya, 8. 8 ya? Iya, Pak, 8. Oke. Nah, ini kita taruh luar lagi. Ini kalau misalnya ada yang nggak keikut, kita ulangi aja. Nah, ada 8. Ya. Sama ini tadi di-explode ya. Atau kalau misalnya kita mau ininya arahnya sama seperti ini, biar ini ya, maka kita rotate, ya. Klik kanan, klik di sini, reference, dari sini ke sini, jadi ke sini. Nah itu ya, kita sudah punya referensinya. Baru setelah itu kita explode. Baru setelah itu kita array. Tadi 0,6 ya. Ini sini, ini sini. Ini biar cepat saya gambarnya nggak sambil menerangkan ya. Biar cepat. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian ini cutting edge. Trim lagi, cutting edge. Ini harus dihapuskan dulu. Ini tidak perlu. Cutting edge. Nah, kalau sudah, kita fillet dengan radius sesuai dengan yang tadi. Wah, ini aneh. Aneh yang ini nih.
Alah, 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 alah. Atau kita bikin aja lah ya. Pakai ini kelamaan ya. Pakai arc aja lah. Nah, kalau terpaksa kita seperti itu, biasanya saya gini. Cari kira-kira titik baliknya. Dan cutting edge. Kemudian terus pilih lagi. Radius pastikan sama. Ya, demikian. Ini ya. Dan yang bagian ini kita juga cutting edge juga. Ya. Ini garis bangunan harus ikut sama garis ini. Ya. Kita bersihkan, 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 bersihkan. Begitu juga dengan yang ini, dan begitu juga dengan yang ini. Dan begitu juga dengan yang ini. Ya. Itu ya. Jadi kita punya yang seperti ini. Nah, tapi untuk yang ini, karena ini adalah garis bangunan, ya, garis bangunan, maka kita boleh simpen, boleh enggak, ya. Kita boleh simpen, boleh enggak. Nah, kita enggak simpen, berarti nanti dia akan jadi seperti ini. Nah, gitu. Ini kemudian kita mirror, ya. Nah, kita mirror. Itu. Kita mirror demikian. Nah, ini artinya di bawah sini kita sebenarnya punya ya, jalan. Nah, itu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Kita bisa membuat pola-pola yang seperti ini. Nah, bagaimana nanti ini pengaplikasiannya pada tapak? Misalnya ini yang saya copy, Ctrl C, dan saya bikin halaman baru, oke. Dan kita Ctrl V di 0,0. Yang tidak perlu. Kemudian kita ini pun kita existing, kita nggak ganti apa-apa. Ini kita juga jangan ekspor.
Oke, kita hanya punya ini aja. Kita save sebagai 2000. Apa ini? Monju. Oke. Monumen Perjuangan, Pak. Oh, Monumen Perjuangan. Monju. Oke, kita balik ke sini. Ini sudah di extrude belum, Ji? Oke. Belum ya? Katakanlah kita extrude sesuai ini ya. Awas, hati-hati ini ininya double. Ini berarti naiknya tadi berapa, Ki? Atau naiknya Ya, Pak. dari ya itu sudah di atas. Telat, Ki. Oh, jawabnya. File, Putus-putus, Pak. import. Ya. Kemudian ini adalah AutoCAD. Monju 2000. Import. Oke. Mana ya? Bukan ini ya, Ki ya? Bukan. Ah, ini nih. Bukan. Mana Monju 2000 ini? Kok hilang? File, import. Monju 2000. Import. Oke, close. Loh, ada yang tahu nggak ini larinya kemana? Halo, Mas, Mbak? Oh, ini. Jadi Oh, kecil banget, Itu, Pak. Pak, kecil. Iya, ini karena meter jadi milimeter ya. Sorry. Ini berarti kita ini jadi 1000 berarti. Milimeter jadi meter ya. Nah, insya Allah ini pas nih. Loh, tadi kita menggeser si ini. Kita geser ke sini ya. Kita geser kemana ini? Takut keliru ya. Nah, situ. Nah, pas kan? Nah, sama seperti yang minggu lalu. Ini taruh di atas, pas, tegak lurus. Kemudian kita stamp. Kita, apa ini namanya nih? Nah, itu ya. Jangan lupa ini untuk di save file save. Nah, ini ada yang nggak keikut ya. Ini ada yang nggak keikut. Pak, gimana kalau misalnya yang nggak keikut seperti ini? Jangan takut ya. Ini tinggal Anda pakai ini, klik ini. Ini juga sama, klik ini. Nah, ini ada yang bocor ini ya. Ada yang bocor ini. Ini kalau misalnya masih ininya tebal, berarti ini ada yang bocor. Ada yang bocor ini. Apakah ada yang tahu bagaimana cara mengatasi poligon yang bocor seperti ini? Yang tahu? Kalau saya biasanya di
copy paste in place, Pak. Paste in place lagi ya? Atau enggak di gambar lagi? Ya, sama. Saya juga sama. Ya, biasanya saya gambar lagi. Saya nggak tahu trik yang lebih jitu dari itu ya. Mungkin kalau ada, saya sifatnya tanya ini, bukan ngetes. Karena saya juga nggak tahu. Ya, bisa jadi dia bocornya di mana gitu. Yang kita itu nggak tahu. Mungkin yang lain, yang selain saya sama Rizky, bisa jawab? Saya menjawab, Pak. Ya, Kalau saya kadang biasanya kita select garis-garisnya, terus kita di edge aja, Pak. select, kemudian Terus pakai tools edge. Itu ini ya, kayak gini ya. Ini nih, ada yang ini nih. Nah, pakai tool edge ya. Ya, tapi itu kan butuh waktu untuk select ya. Ya, mungkin nanti bisa dilakukan sendiri oleh Rizky ya. Nah, saya lakukan untuk yang ini, ya, yang normal. Ini view-nya Iya. perspektifnya. Nah, biasanya kalau seperti ini, anak landscape itu biasanya langsung maunya langsung beres. Anda bisa saja pakai misalnya warna putih, tapi kalau saya lebih condong ke ini, apa namanya, kita cari material white tile atau white pavement. Nah, misalnya kita cari ini white pavement materials. Nah, kita boleh pakai warna apa ya? Aduh, gak ada ini. White paving tile. Nah, ini ya, seperti ini ya. Atau seperti ini. Atau kita buat yang seperti ini. Boleh, mau granit seperti ini boleh. Klik kanan, copy image, atau klik kanan, save image as. Misalnya. Nah, itu example granit saya simpan di ARL 413. Boleh pakai ini, boleh juga pakai ini. Ini juga bagus. Misalnya kita pakai ini gitu ya. Atau mau pakai ini. Nah, save image as. Yang kita simpan di sini. Nah, kita cari mana yang bagus. File, import, seperti biasa. Kemudian terus kita JPEG. Sebagai texture. Nah, kita coba mulai dari yang ini. Misalnya import. Dari ini ke sini. Jadi seperti itu. Kalau misalnya kurang memuaskan, Anda bisa file, import. Pakai yang ini. Nah, misalnya begini. Nah, bagaimana dengan yang ini? Nah, yang ini bagaimana? Nah, kita bisa menggunakan untuk apa? Grass, seperti begini ya. Tapi kalau misalnya kita itu kurang puas, ya, masa cuma grass begini aja? Nah, Anda juga bisa pakai ini. Apa namanya? Grass. Nah, misalnya Anda pakai begini. Ini akan saya simpan karena ini juga bagus. Ini saya simpan, save image as.
unik gitu materialnya ya. Anda juga bisa pakai Turfgrass, Save Image as Turfgrass. Kenapa kok saya pakai ini? Karena lebih buat saya lebih ini, lebih natural gitu ya. Salah. File, import. Nah, kelihatan bedanya ya. Ini dan ini. Ini lebih natural. Nah, ini kita tinggal begini. Tinggal begini juga. Itu tips yang pertama. Nah, coba kita lakukan dulu yang sama ke yang lain. Aduh, ini yang bocor tadi itu ya. Iya, bocor. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat temannya berbeda ya. Nah, tapi sekarang yang aneh adalah ini. Ini nggak jadi saya apply, nggak bagus. Ya. Saya mau pakai konkret yang biasa aja. Konkret. Cladding konkret yang biasa saja. Kenapa? Karena buat saya aneh ini pemasangannya. Sebenarnya nggak begini. Atau Anda mau pakai ini import 2D tadi mana ya? Misalnya ini marble ini. Nah ini import. Nah ini lebih better. Lebih better. Kalau misalnya nggak pas seperti ini nggak masalah nanti ini ya. Nah kalau misalnya Anda mendesain itu bukan cuma buat Superman seperti ini atau orang yang pakai drone. Anda itu mendesain untuk manusia, di mana mereka itu melihatnya begini. Polanya Anda bagus, tapi mereka nggak bisa lihat, buat apa? Nah, gimana caranya biar mereka itu bisa melihat pola yang bagus ini? Mas Mbak, ada yang bisa menjawab? Petunjuknya, Pak. Hah? Dinaikkan. Petunjuknya. Dinaikkan. Caranya pakai apa? Dinaikkan pakai planter box atau volumenya dinaikkan. Volumenya dinaikkan ya. Nah, kalau misalnya kita membuat planter box hanya sekedar planter box saja, maka nothing special. Anda harus membuat planter box yang cakep gitu ya. Dan tidak semuanya itu harus planter box. Ya, misalnya di belakang planter box, tapi yang di sini misalnya kita menggunakan mounding. Tahu nggak mounding? Halo? Tanah yang dinaikkan, Pak. Ya, dinaikkan. Dinaikkan. Anda bisa pakai plugins. Anda juga bisa pakai, misalnya kita offset ya, untuk yang bentukan-bentukan seperti ini. Salah. Bentukan seperti ini kita bisa offset. Barang begini ya. Kemudian kita select lagi. Dan kita offset lagi. Nah, ini kalau seperti ini, mending ininya di ini Mas, Mbak. Dibuat begini. Nah, ininya pojoknya dihapus. Kemudian ini dimonding lagi. Semakin ini apa?
semakin kita buat rapat, dia itu semakin tinggi ya. Nah, kalau udah ketemu seperti ini, lancip, maka yang Anda lakukan adalah perbesar lagi ya. Ini perluas. Salah. Ini sini dan ini sini. Nah, seperti itu. Ini juga sama, mungkin yang di rumah nggak kelihatan ya. Kemudian kalau misalnya Anda kelamaan, boleh pakai ini, pakai freehand tools. Awas, ini harus dipaskan begini, biar malah hilang. Nah, ini yang kedua dan yang terakhir. Sampai saya bingung mana ininya ya. Mana garisnya ini. Udahlah, kalau udah bingung, udah capek. Oh, itu ada. Nah, yang seperti ini nggak boleh. Ini harus begini dan ini harus begini. Oke. Nah, kita udah punya yang seperti ini. Nah, yang kita lakukan adalah lihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Katakanlah naiknya itu per 10 cm. Berarti kalau 6 berarti 60 ya. 60 cm. Kalau misalnya 60 cm itu separuh pinggang 3/4 pinggang Anda ya. 120. Nah, berapa ya 60? Kalau misalnya kurang berarti kita naikkan misalnya 90 misalnya. Ini, dan ini kita naikkan ke arah sumbu biru. Ke arah sumbu biru kita naikkan. Oh maaf, ini berarti terglue ini. Ini kalau misalnya cirinya yang seperti tadi ya, itu kena glue. Ada yang tahu nggak caranya? Di copy ya kali ya. Edit, copy, paste in place, namun kita bawa ke atas, semoga bisa. Nggak bisa juga ya. Ini cara cirinya objek itu kena glue. Artinya dia nggak bisa naik ke atas ini. Oke. Ini biar ini time monochrome. Ada yang tahu? Bisa bantu? Halo? Gimana caranya biar ke atas? Gimana caranya? Kurang paham Pak kalau SketchUp. Kayaknya ada plug-in-nya gitu Pak, tapi saya kurang tahu. Ada plugin-nya. Tapi kalau kita ini plugin khawatir lama ya. Maka ini yang saya lakukan ini adalah
simsalabimnya ini. Ya. Ini kita grup dulu. Kita bawa ke tempat lain. Paling gampangnya gitu. Kita bawa ke tempat lain. Sini. Nah, baru setelah itu, ini kita klik kanan, kita explode. Ini hapus, 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 hapus. Klik, klik, klik. Yang ini tadi naik berapa? 0,9. Oh, sorry, 0,9. Klik, klik, klik. Ini klik, klik, klik. Ini naik misalnya 0,8. Kemudian ini klik, klik, klik 3 kali. Ini kita naikkan 0,7. Klik, klik, klik. Ini kita naikkan 0,6. Aduh, maaf. Ini juga klik, klik, klik. Ini kita naikkan. Tadi sampai 0,6 ya, 0,5. Atau lebih bawahan lagi. 0,1 turun. Nah, yang ini naik misalnya ini 0,2. Nah, jadinya Anda punya ini ya, yang seperti ini. Kemudian kita select semuanya dan kita klik ini. Smooth. Salah kok smooth. Ini select semua terus. Nah, ini sudah jadi gundukan. Ya. Sudah jadi gundukan, baru setelah itu kita klik kanan, ini ke grup, dan kita bawa kembali ke lokasi. Baru view, face style, shade with text. Nah, yang ini. Nah, ketika Anda berdiri di sini, nah, Anda lihat ya, nah ini ada gundukan. Gitu. Jadi ada gundukan, gundukan, gundukan lagi. Anda bikin lagi gundukan, misalnya di sini gundukan lagi. Ya, jangan semuanya gundukan. Mungkin yang gundukan ini, dan ini. Yang lainnya enggak. Bisa juga Anda membuat gundukan, bisa juga Anda membuat seperti yang tadi Anda bilang sendiri ya, ini membuat planter box ya, planter box. Nah, tapi planter box itu jangan hanya sekedar planter box berdiri biasa, tapi harus sama seperti ini ya. Ya. Ini kan ada yang miring begini. Nah, misalnya Anda klik-klik ini, ya, klik kanan, klik ke grup, ya. Kemudian kita masuk, kita membuat planter box di sini, lebarnya biar bisa didudukin misalnya 0,3 misalnya, biar bisa didudukin gitu ya. Dan kita pakai colors di sini. Warnanya begini. Nah, baru setelah itu kita planter box naik, kita misalnya barang 1,2 misalnya. Begitupun dengan yang di tengah. Demikian. Nah, tapi biar miring seperti itu, maka Anda buat di sini misalnya.
Misalnya Anda buat di sini begini. Klik-klik ini make a group. Kita masuk. Naik. Ini juga naik. Ini juga ini. Ini juga ini. Nah, kemudian ini naik. Naik ke atas. Oh, ini kok nggak bisa juga ini. Ini unlock ya, kodenya ya ini ya. Kita buka ke sini dulu. Dan kita naikkan ke atas, bisa nggak? Wah, nggak bisa juga. Ya sudah, kalau gitu nggak jadi. Nah, kita buatnya di luar aja. Biar bisa dinaikkan. Nah, ini harus klik kanan make a group. Nah, kita bawa ke sini. Ya. Bagian ujung. Dan kita tarik ke sini. Nah, misalnya demikian ya. Semoga aja bisa ke atas. Ya, bisa ke atas sedikit. Ini kan tadi 1,2 berarti 0,6. Nah, kurang lebih segitunya ya. Nah, begini. Kemudian kita rotate sedikit. Kita rotate sampai bawahnya itu kena. Nah, misalnya demikian. Nah, baru setelah itu ini dan ini klik kanan intersect face with selection. Nah, ini dihapus. Nah, di sini ternyata ada yang terbelah. Ada yang terbelah. Nah, ini harusnya tadi di-explode dulu. Mohon maaf ini, aduh, salah lagi ya. Klik kanan, explode. Ya. Nah, ini ada yang terbelah. Nah, hasil belahannya itu yang kita ini. Ya, harusnya tadi di-explode dulu ini. Maaf ini saya salah. Harusnya tadi di-explode dulu, dua-duanya. Maaf, saya ulangi. Oleh sebab itu, ini jangan luas-luas. Ini juga jangan luas-luas. Ya, mungkin sekitar segini gitu ya. Ini juga. Oke, ini kan ini sendiri ya. Ini dan ini kita klik kanan explode dua-duanya. Baru setelah itu klik kanan intersect face with selection. Nah, pemotongnya kita hapus, memotong ini juga kita hapus. Memotong ini juga kita hapus. Ini juga hapus, ini juga hapus. Nah, baru setelah itu kita bisa enggak, tetap sama ya. Maunya dimiringkan itu. Ada yang tahu nggak caranya? Mas, Mbak? Apakah ada yang tahu caranya? Oke. Jangan-jangan udah pada tidur semua. Kurang tahu, Pak. Kalau menurutmu gimana, Ki? Ini aja Pak, kalau saya di sisi yang itunya di apa ya, di move aja ke bawah. Move ke bawah? Bisa ya? Ya yang Oh, iya ya. Ya, barangkali bisa. Itu salah. Ya, nanti kamu sendiri coba, Ki ya.
di rumah ya. Ini kalau udah kayak gini ya kita harus rajin-rajin tuh kan. Ini sama ini. Nah, ini. Nah, jadinya begini. Kurang miring ya. Harusnya lebih miring lagi. Ini kalau kayak gini masih belum kelihatan. Harusnya ada signifikan beda tinggi. Jadi ada dua cara ini ya. Membuat mounding atau membuat seperti ini. Nah, bagaimana dengan yang ini? Anda harus selaraskan gitu. Kalau sudah kuat di sininya, berarti di materialnya nggak usah di ini lagi. Atau Anda masih boleh ini main offset ya. Main offset. Ini dengan material-material yang berbeda juga boleh. Nah, begini. Di offset masing-masing satu, di offset semua ya. Dengan lebar yang sama misalnya. Dan seterusnya. Nah, kemudian sebagai emphasize misalnya, ini pakai warna merah hati misalnya. Merah hati. Ini kan monumen juang ya, Indonesia gitu. Norak banget ya. Kayak orang Pasuruan gitu ya. Ya. Oke, kreasi Anda lah itu nanti. Main sama offset, main sama itu, extension gitu. Extension, garis-garis extension. Itu. Gimana? Apakah ada yang mau ditanyakan? Mas, Mbak? Oh ya Pak, kalau tanahnya kalau berkontur gitu 3D-nya gimana ya Pak? Wah, itu paling seneng saya. Anda dari tadi kok diem aja? Siapa ya tadi ya? Iim Pak. Coba lihatkan gambar Anda. Oh, bentar. Dibuka dulu ya Pak. Ya. Ya, pakai edge saja setelah kita erase ya. Memang baru baca ini Ambia. Ambia dari tadi diem aja nih. Ngechat ternyata. Mana? Im? Bentar Pak. Lagi buka. Rizky, tapi tampaknya bukan yang tadi ini ya? Iya Pak, jadi Yang di bawah. di bagian yang bawahnya Pak, yang koridor. Sayang, Ki. Padahal kalau yang ini keren, Ki. Anda bisa explore banyak. Ini kan saya masih pakai apa namanya? Pakai pola plaza ya seperti ini. Anda harusnya ya gimana? Iya Pak. Iya boleh share screen. Iya boleh. Ditunggu. Gimana sih share screen-nya? Ayo. Present now. Present now. Oh iya Pak, ya. Share dulu. Udah nggak Pak? Udah ada belum Pak? Ya, udah. Gini Pak tapaknya. Ini tahu kuningan. Iya. Tahu gejrot. Kenapa, Mas? Ya kalau berkontur gitu itunya nantinya gimana ya Pak? Apa Itu bukan 3D-nya gitu? berkontur, beda level dari bangunan iya, itu apa? aja tuh. Wah, ini sama kayak tadi, Mas. Sama kayak saya contohin Rizky. Anda masih bisa bikin pola ini, bahkan pola dari ini, dari RTH-nya ini, bisa Iya. dipola juga. Nanti pas naik ini juga, ini bisa dipola lagi nih.
Makanya pakai sistem tadi, STAM tadi itu. Oh iya. Bikin dulu di AutoCAD polanya yang bagus. Habis itu Anda ceplokkan, plak gitu. Oh iya. Bagus itu nanti. Ini pola dari hutannya ini masih Anda bisa, contoh yang tadi saya bikin aja itu. Bisa itu diimplementasikan cara-caranya itu. Iya, Dan Pak. ini kan sama pola Taman Islami. Taman Islami kalau Anda ininya Taj Mahal itu organik apa geometrik? Geometrik nggak sih, Pak? Geometrik. Ini kesempatan ini sebenarnya, wah ini senang banget saya kalau mengerjakan ini. Pola geometrik harus kuat ini, Mas. Padukan sama hutan, Mas. Oh iya, Pak. Ntar kan kalau udah di stam gitu, berarti kayak di push-pull gitunya tuh kayak nggak lurus gitu nggak sih, Pak? Itu gimana ya, Pak? Push-pull-nya lurus gimana? Jadi kan kayak ngikutin apa dasarnya gitu. Nggak sih, Pak? Gimana ya? Nggak ngerti saya maksudnya. Oh, ngikutin dasarnya Google Iya Earth ini. gitu. Iya, jadinya tuh. Oh, ya enggak Jadi apa-apa. kan harusnya misalnya di aksis yang biru gitu, Pak, di push-pullnya. Tapi nantinya ngikutin yang dasarnya gitu nggak sih, Pak? Kalau di push, itu Enggak. gimana ya, Pak? Pokoknya kalau misalnya lengket, kayak saya tadi, di copy, bawa keluar, habisnya balikin lagi. Oh iya, Pak. Copy, bawa keluar, balikin lagi. Copy, bawa keluar, itu salah satu trik. Ya. Oke, Pak. Ya udah ya, Pak. Hmm. Nah, udah, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Yang lain? Ya, di sana. Pak, mau bertanya, Pak. Masalah ini sih masih masalah AutoCAD doang. Ya, itu yang dari SketchUp itu yang mau diekspor ke CAD, kan harus yang perbandingan skala 1:1 itu ya, Pak ya? Ya. Tadi ya. Tapi saya nyobain nggak bisa, Pak. Nggak mau itu loh, nggak bisa di otak-atik si skala itu loh, Pak. Nggak bisa dipencet checklist gitu, nggak ada. Langsung pilihannya harus langsung ekspor gitu, Pak. Oh, gitu. Iya. Anda sudah ini belum? Sudah register belum? Udah, Pak. Udah register. Terus saya bingung dari kemarin juga makanya. Gimana ya? Solusinya kalau misalnya ini, nanti ukurannya, wow, saya jadi ngantuk ya. Ukurannya yang di SketchUp Ya. dan yang di AutoCAD itu harus sama. Cara menyamakannya, yang di AutoCAD nanti Anda scale, tapi dengan skala gimana caranya biar di scale berapa gitu, biar menjadi sama seperti di SketchUp. Paham maksud saya? Di scale-nya di itunya, Pak, di AutoCAD-nya berarti. Nah, caranya begini. Ya. Ini misalnya yang tadi, ya. Sebelum saya bawa, ya, saya sudah tahu berapa ini panjangnya ini. Panjangnya ini berapa nih? Klik 96,53. Ya. Katakanlah habis itu saya ekspor. Nah, di sini saya hitung juga ini berapa nih? 96,53. Kalau misalnya Anda waktu ekspor itu misalnya tidak sama gitu ya. Misalnya segini gitu ya. Nah, 45,4. Sementara yang ada di SketchUp itu 96,53. Ketika Anda masuk 46,54. Nah, berarti Anda nanti scale di sini. Ini diselect semuanya. Nah, ini di sini. Nah, sekarang kita buka kalkulator. Kalkulator kita buka.
Di sini biasanya ada kalkulator, kalau nggak ada kita ketik kalkulator sini. Kalkulator. Tadi kan 9 berapa? 96,53. Dibagi. Ini kan 45,4. Berarti 2,162. Kita ini kemudian klik kanan copy. Nah, di sini berapa ini scale factornya? Ini klik kanan paste. Tapi hati-hati ini ganti titik. Enter. Nah, jadi 96,5. Itu. Paham ya?